Record Lanjut, aja. Kak. Nah, kan dapat potongan tadi ya, potongan apa namanya? Potongan penjualan ya, sales discount. Kalau kita menerima piutang, potongannya namanya potongan penjualan. Nah, berapa piutang kita tadi? 77 juta. Nah, sales diskonnya kita berapa persen tadi? 2/10 tadi, Nak? 2% 2%. 2% kali 77 juta. Juta. Berapakah itu? Apa kecilin? Kak Rini ketinggalan tadi, Kak. Jaringannya kena. Iya, ketinggalannya yang mana tadi, Rin? Angka yang mana? Itu, Kak, pas kakak nyari di rincian, Kak, di Oh, neraca saldo. gini, core receivable si PT Meteor Abadi ya. Kan kita tadi Itu lihatnya di mana lihatnya, Kak? di Di sini. bukti transaksi. Neraca saldo saldo awal di sini. Nampak, Rin? Rinciannya iya, Kak, nampak, Kak. 77 juta tertanggal 23 November ya. Iya, Kak. Nah, baru tahu kita 77. Nah, dapat diskon kan? Ini Kakak kasih keterangan lah. Ini PT apa tadi? Meteor Abadi ya. Kasih keterangan aja. Nah, 2% dikali 77 juta. Dapatnya 1.540.000. Nah, berapa kas yang kita terima? 77 juta ini kita kurangin ya, kuranginlah. Kenapa potongan? Sama 1.540.000. Berarti uang yang kita terima adalah 75. Harus pastikan sama dengan yang di bukti transaksi. Kita cek ya. Nah, ini dia. Betul 75.460? Betul. Pas ya? Betul, Oke. Pas. Balance, Kak. Kak, Ya, yang mau ya. Rini tanya, Kak, Ya. kok bisa kita tuh gimana ya, Kak, kayak itu tuh kenapa bisa ngelihat ini gitu, Kak, ngelihat yang saldo awalnya gitu, Kak? Oh, Apa karena dasarnya kalau ini. kita tuh kalau ini nih lihat saldo awal, kalau ini enggak gitu, Kak? Ini diarin. Pelunasan piutang atas penjualan kredit tertanggal 23 November. Kita kan transaksi kita semuanya sekarang ini kan bulan Desember nih. Berarti kalau seandainya piutang bulan lalu, kan bulan lalu nih. Berarti kita lihatnya ke neraca saldo awal. Berarti ada di saldo awal itu dikasih keterangan piutang kita bulan yang lalu. Berarti emang disediain gitu, Kak, kalau misalkan dia Disediain. bulan lalunya. Iya, pasti disediain. Bulan lalu tuh letaknya di sini semua nih. Nah, ini rinciannya nih. Ya kan? Bulan lalu semuanya di sini ya. Gitu. Oh iya, Kak. Oke, Kak, makasih, Kak. Ya, kita lanjut. Bukti transaksi yang keempat. Nah, ini lagi. Kalau kita ketemu faktur ya, itu transaksinya pasti secara kredit, gitu ya. Sekarang kita mau melihat ini faktur penjualan bagi kita atau faktur pembelian bagi kita. Jadi adik-adik jangan lihat judulnya ya. Jangan lihat judulnya dulu. Pembelian bagi kita. Nah, ini perusahaannya perusahaan kita atau perusahaan orang lain? Orang lain. Orang lain kan? Nah, bagi si Sepoi ini dia menjual, tapi bagi kita, nah, Sepoi menjual ke kita kan Mitra Bestari. Berarti bagi kita adalah membeli. Hati-hati ya. Tapi kalau nama perusahaan kita di sini, berarti kita yang melakukan penjualan. Oke, bisa ya bedakan faktur pembelian dengan penjualan? Tandai nama perusahaannya ya. Nah, sekarang berarti ini faktur pembelian ya. Berarti kalau faktur pembelian kita kita di jurnal apa nih kalau pembelian kredit? Jurnal pembelian ya. Jurnal pembelian ini dia tanggal 3 Desember. Kalau kita membeli, jurnalnya adalah itu barang kita bertambah. Kita beli barang dagang. Nama akunnya adalah merchandise inventory. Ya. Nah, kalau kita beli barang, dia juga dikenakan pajak. Pajaknya namanya PPN masukan ya. Kalau kita beli, PPN masukan namanya. Kalau kita yang menjual, PPN keluaran namanya. Bahasa Inggrisnya adalah VAT in.
value edit tax in, masukkan ya. Pajak pertambahan nilai, masukkan kayak gitu. Kalau kita beli kredit, berarti hutang kita bertambah. Hutang Iya. bertambah di kredit. Accounts. Karena saldo normalnya kredit. Kita membeli dari PT Sepoy. Sepoy apa tadi ya? Sepoy Jaya Jaya. selalu. Selalu. Sepoy Jaya always. Nah, berapa yang kita beli? Nah, lihat di bukti transaksi. Berapa harganya ya? Ini dia ya. 26451. 451. Ini pajaknya. Ini totalnya. Oke, 26451 ya. 26451. Pajaknya 10%. 26451. Oke. Totalin. 2 ini kita totalkan. Jumlahnya adalah 29. Pastikan sama dengan yang di bukti transaksi. 29096 100. 100. Sama? Iya benar. Oke, sama ya. Wow. Nah, selesai Amazing. satu. Udah. Lanjut tanggal berapa lagi? Tanggal 4. Oke, tanggal berarti ke sini lagi ya. Tanggal 3 Nah. masih ada, Kak? Ini ya, ya. Waktu penjualannya adik-adik. Nah, tapi di sini nama perusahaannya perusahaan kita. Nah, berarti kita melakukan di penjualan. ke siapa nih? PT Puncak Jaya ya. Berarti kita melakukan penjualan. Penjualan di sini ya. Tanggal 3 Desember. Nah, kalau kita menjual secara kredit, piutang kita bertambah ya. Piutang bertambah di debit. Account receivable di debit. Kreditnya apa? Kita melakukan penjualan sales yang di kredit. Sales, habis itu ada PPN ya. PPN-nya adalah VAT apa namanya? VAT out. Out. Ya, kalau ini in, kalau ini out. Nah, kalau kita menjual, kita juga mengasuransikan barang kita, adik-adik. Kan ada kakak bacakan yang kemarin ya. Kita juga melakukan asuransi. Nah, tapi asuransinya itu belum kita bayar, kita potong aja dari harga jualnya. Ya. Kita potong dari harga jualnya, berarti di sini utang asuransi itu bahasa Inggrisnya insurance liability, kewajiban asuransi. Nah, cara ngisinya adik-adik, cara ngisinya itu kita isi ini dulu. Sales ya. Coba lihat di bukti transaksi. Oh, juga akan apa dia 10 menit lagi ya? Saya tapi premium. Mau mati di 10 menit lagi. Nanti sambung lagi. Iya, Kak. Nah, total penjualan berapa nih? 34, 937, 500. 34, ini dia, 34, 937, 500. Betul? 500. Betul. Nah, pajaknya pasti 10%. Kalau kakak langsung aja kalikan sini daripada bolak-balik. Iya, Kak. Oh, pajaknya nggak dari sini ya? Nggak dari sini. Asuransinya berapa persen katanya? 0,2. 0,2%. Kakak cari aja lah Kak. di sini. 0,2% dari ini. 69 coba kita lihat ya. 69875. Benar. Ya. Benar. Pajaknya itu adalah 10% dari, sebenarnya kita nggak perlu nyari ya. Sebenarnya kita tinggal nyalin aja. Kakak maunya nyari aja. Gini. Ini pajaknya. Pajak itu 10% dari penjualan dikurangi asuransi. Coba beda lihat ya. Kak. Oh, beda deh ya. Kita tambah berarti ya. Pembulatan aja Kak tuh, Kak. Sama dengan 10% dikali
Ini tambah asuransinya. 3.500 Baru benar, Kak. 738. Sama. Oh, dia koma ya. 737,5. Koma ini apa kakak nih? Oh iya, koma ya. Koma dia ya. Sama dengan, berarti totalnya adalah, betul di soal totalnya segini? Betul. Tuh. Pas? Pas ya? Betul, Kak. 38. Pas. Nah, kita bikin Iya, namanya PT Puncak Jaya tadi tuh. Iya. Puncak Jaya. Oke, selesai satu. Tapi itu PT kita tadi, Kak, menjual ke Iya. PT Puncak Jaya. Iya, maksudnya tuh kita bikin keterangan nama customer-nya, biar nanti kalau kita nyalin, kita udah tahu namanya PT Puncak Jaya gitu ya. Oh, oke, Kak. Nama pelanggan kita itu namanya. Iya. Lalu bukti transaksi selanjutnya. Belum selesai lagi ya. Kan kita menjual tadi ya. Iya. Oh ya, karena kita sistemnya perpetual, maka ada jurnal tambahannya di sini adik-adik. Kalau yang kakak bikin ini baru sistem periodik nih. Kalau periodik ya sampai di sini dia. Kalau sistem perpetual ada tambahannya. Tambahannya adalah ini kakak hapus. COGS. COGS itu bahasa Inggrisnya apa? Cost of goods sold. Cost of goods sold. Ada. Kalau kita jual barang kita berkurang barang kita jadinya adik-adik. Iya. Iya, Kak. Nah, makanya dikreditkan ini. COGS pada merchandise inventory. Gitu. Di mana ambilnya? Ambil dari kartu persediaan yang kita bikin kemarin. Inventory. Ya. Tanggal berapa nih? 3 Desember ya? 3 Desember. Ini dia kartu inventory kita. Nah. Sedia kalkulator adik-adik? Nih, tanggal 3 Desember, ini dia adik-adik. Nih, penjualan kita. Ini harga pokok kita adik-adik. 68 bisa diingat tuh 6848 655 684 oke 6848 655 6848 655. ini ya ditambah Iya, itu baru barang jenis 1 ya. Barang jenis kedua lagi kita jualnya 3 jenis barang. Ini ada 2, Kak. Oh, yang sel saja. 3 14 695 14 695 730. 730 ditambah 95, Kak. Hah? 695. 695. 695 730. 10. Lalu barang ketiga. Tanggal 3 juga barang ketiga. Tapi Ini itu dia. tuh yang description-nya yang sales-nya kan, Kak. Yang sales yang tanggal 3 ini. Kalau misalkan di satu itu tuh ada 2 sales di tanggal 3, berarti masukin sesuaikan? juga, Kak? Enggak, sesuaikan dengan nomor fakturnya. Coba lihat bukti transaksi kita. Bukti transaksi kita nomor faktur ini kan 057 kan? Berarti yang dilihat juga yang sama. 057. Ya, Kak. Oh, iya. 057. Berarti berapa nih? 6.400.000. Oke. Tambah 6.400.000. Dah totalkan ya adik-adik. Totalkan dia. Nah, kalau kakak bisa di sini pakai rumus nih. 6.400.000. Ini ditambah 27.924.385. Bentar ya. Sama dengan ini. Nggak mau dia ya. 27.924.385, Kak. Bentar nih penasaran. Mau deh. Oke, Kak. Oh, nggak mau deh. Yaudah, manual masih kayak gini. Berapa? 6848 655 tambah 14
695.730 tambah 6.400.000. Segini ya? Segini Iya, dapatnya. 27. 385 belakangnya. Iya, Kak. 85, oke. Nah, berarti ini selesai. Kak, nanti pas dikasih sama ibunya dimasukin juga yang merah nih, Kak. Oh, enggak. Adik, ntar lu ya, kakak ulang lagi ya. Kakak bikin ini nggak dikumpul ya. Kakak bikin ini supaya untuk memudahkan adik-adik memindahkan ke lembar ini nanti. Gini. Kakak contohkan ya. Kakak contohkan misalnya. Kan ini di jurnal penerimaan kas nih. Jadi kita konsentrasi aja yang kakak bikin ini sampai ke bawah nanti jurnal penerimaan kas. Kita tinggal Iya. menyelesaikan aja. Misalnya ini tanggal 1 Desember. Nomor. Jadi cara memindahkannya nanti di sini 1 Desember misalnya ya. Nah, deskripsinya tadi apa ya? Membayar Cash in bank. gaji karyawan. Apa tadi ya? Bukan bayar Cash in gaji. bank, Kak. Enggak, keterangannya menerima apa tadi nih? Oh, Bintang karyawan tadi employee bukan? receivable. Piutang. Kalau kita nggak tahu, Kak, lupa apanya akunnya, Kak. Berarti lihatnya di sini aja. Nih, keterangan sini ya. Piutang. Penerimaan pelunasan bintang karyawan kan? Iya, Kak. Nah, berarti bikin di sini menerima pelunasan piutang karyawan misalnya. Nah, kan jurnalnya tadi udah kakak bikin nih. Kas di debit, employee receivable di kredit. Kan udah tahu kita tuh. Kredit. Berarti cari akun kas yang debit nih. Debit, ada akun kas. Ada. Nah, bikin sini 110 kayak gitu. Dah habis itu yang kredit apa? Yang kredit kan employee receivable tadi. Nah, ada nggak akun employee receivable di sini? Ada. Mana? Nggak ada kan? Nggak ada. Nah, kalau nggak ada bikin di other. Tapi pakai nomor akun bikinnya. Itu cari nomor akunnya dulu. Cari di sini adik-adik. Nomor akun. Oh, di sini. Bentar, dibuka dulu. Ada di soal awal kita. Kak, ini kakak record kan, Kak? Kakak record. Tapi di pertengahan tadi kakak mulai recordnya. Terkirim ya, Kak? Ya, mana dia tadi ya? Oh. Yang di sini adik-adik. Yang di halaman terakhir kan lengkap semua nomor akun tuh. Iya. Yang mana ya, Kak? Yang ini nih. Nomor kode itu ya, ini Kak? dia. Nih. Berapa nomor akun employee receivable ini? 1.105. 1.11.05. 1.11. Berarti kita bikinnya 1.11.05. Amount-nya berapa tadi? 150